Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jenny Kawardani dengan NIM 120190030. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari webinar dengan topik Research Preparation. Di Research Preparation ini terdiri dari subtopik funding, research design, research data management, research collaboration, dan sex and gender equality in research. Yang pertama ada funding maksud saya. Penelitian yang didanai biasanya difokuskan untuk memahami bagaimana faktor sosioekonomi dan psikososial dapat mempengaruhi risiko perbedaan stroke dengan tarif pajak saat ini. Dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, di mana hal yang pertama memberikan gambaran yang sangat tingkat tinggi dari gambaran yang sangat umum dari ruang lingkup untuk penelitian. Pendanaan mengandung sedikit ikhtisar tentang RUU dan Lemonade Foundation. Lemonade Foundation itu sendiri adalah organisasi nirlaba yang memiliki misi membangun teknologi eksponensial untuk mengatasi tantangan dunia nyata. Dalam beberapa hal yang kami lakukan dan kemudian masuk ke sedikit lebih detail tentang bagaimana kami melakukan pekerjaan kami dalam hal pendanaan dan berbagai jenis mekanisme pendanaan yang kami miliki dan kemudian akan mengakhiri dengan diskusi. Urutan umum yang terjadi dalam pembuatan hibah sebagian besar bersifat intuitif, namun dapat beralih ke beberapa bidang lain yang menarik bagi Gates Foundation dan akan mengatakan lebih dalam beberapa aspek juga. Sangat menarik, lebih menarik bagi penerima hibah lainnya di bidang tertentu. Akses global kami. Apakah kami ingin memastikan bahwa pendanaan kami sesuatu yang baru dan juga untuk memastikan bahwa dana perkembangan seperti contohnya obat atau vaksin yang tersedia. Gates Foundation sendiri itu merupakan yayasan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kesehatan dan mengurangi kemiskinan ekstrim di seluruh dunia dan memperluas kesempatan pendidikan serta akses ke teknologi informasi di Amerika Serikat. Lanjut, orang-orang yang paling membutuhkan di negara berkembang atau dalam sistem pendidikan adalah sistem yang mendukung pendidikan profesor dan perpustakaan. Suatu bidang yang ingin sedikit lebih detail adalah kebijakan akses terbuka, yang secara resmi diluncurkan sebenarnya beberapa tahun yang lalu dan bahkan efek penuh pada awal tahun ini di mana kami membutuhkannya. Untuk memahami tingkat pendanaan dan memahami biaya penelitian yang datang dengan tingkat pendanaan tersebut, jika itu adalah Dewan Eksekutif, pikirkan apakah itu akan mencakup penelitian tambahan yang dibutuhkan, apakah itu akan menutupi biaya penelitian dan pengusulan. Dan lembaga pendanaan akan berpikir, sangat penting untuk tidak melakukannya. Subtopik yang kedua adalah research design. Jika peneliti menanggapi pembukaan yang diiklankan untuk peneliti melakukan persekutuan pasca doktoral, akan ada keuntungan dari keduanya. Jadi, pembukaan yang diiklankan, mereka secara prosedural sangat sederhana, prosesnya relatif cepat, dan peneliti akan mengerjakan proyek yang mungkin setidaknya sebagian sudah dikembangkan. Jadi, biasanya funding agency memberikan beberapa panduan tentang apa yang harus peneliti lakukan saat wawancara. Misalnya jika literatur terbaru dari saat peneliti mengirimkan lamaran dari wawancara terowongan. Jadi berhati-hatilah, karena anggota panel sangat sering memeriksa literatur dan menunjukkan bahwa Anda telah memikirkan tentang komentar dan tinjauan sejawat dan Anda dapat mengatasinya dan juga menunjukkan sangat bergantung pada tahap karir peneliti. Ini akan menunjukkan kepemilikan atas proyek Anda. Jadi, proses aplikasi ini adalah praktik yang bagus jika Anda melakukannya ingin tetap di dunia akademis. Karena ini sering menjadi salah satu kali pertama peneliti menulis proposal penelitian dan cukup bergengsi. Dan kemudian, dengan itu peneliti mengikuti instruksi dan Anda membalas dalam posisi, di mana dia membuat tabulasi beberapa ratus tradisi berbeda dari seluruh dunia yang dapat Anda telusuri berdasarkan faktanya. Dalam melakukan rancangan penelitian, kebangsaan peneliti harus jelas, komprehensif, dan mengikuti panduannya. Dan jika peneliti memiliki wawancara, tetaplah menjadi staf wawancara dan itu sangat banyak pada penghargaan pengembangan karir.
Subtopik yang ketiga, Research Data Management. Manajemen data penelitian adalah untuk memberikan beberapa informasi latar belakang tentang bagaimana menulis dengan sukses untuk mendapatkan hibah dana untuk penelitian peneliti. Keahlian hibah adalah keterampilan yang dipelajari setiap orang sepanjang karir penelitian mereka. Dan kami harus mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada resep pasti untuk sukses di bisnis ini. Namun, beberapa tips yang kami berikan dalam presentasi ini akan membantu peneliti menghindari beberapa jebakan umum dan juga mengatur proses penulisan peneliti sedikit lebih baik. Langkah-langkah yang perlu peneliti ikuti untuk menghasilkan hibah yaitu harus selalu memulai dengan ide untuk proyek penelitian yang baru dan juga menarik. Kami ingin menekankan bahwa ini adalah sesuatu di mana Anda harus menginvestasikan waktu yang signifikan di muka dan selama beberapa tahun ke depan. Jadi, selalu mencoba untuk memilih sesuatu yang menggairahkan peneliti. Hibah terbaik selalu didorong oleh ide. Tentu saja, jika sebuah ide menarik bagi peneliti, itu tidak berarti orang lain akan tertarik padanya. Jadi peneliti harus mencari peluang pendanaan yang cocok. Kemungkinannya adalah tidak ada panggilan pendanaan yang ditulis untuk mencocokkan ide. Jadi peneliti harus fleksibel dan memindai panggilan pendanaan dengan pikiran terbuka. Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA sering mendanai proses jenis langit biru yang secara fisik hampir mustahil dan memiliki perasaan tertentu. Pertanyaan lain yang perlu peneliti tanyakan adalah mengapa saya orang terbaik untuk melakukan ini? Suka atau tidak suka, agensi suka mendanai pemenang. Jadi peneliti yang lebih meyakinkan dapat hadir. Semakin baik peluang peneliti. Pertanyaan terakhir yang perlu peneliti tanyakan adalah, dapatkah saya melakukannya secara realistis, mengingat waktu dan sumber daya yang saya miliki, atau dapat realistis menerapkan? Agensi yang berbeda memiliki harapan yang berbeda tentunya, tetapi tidak ada yang mau. Sebagai contoh, inilah pernyataan untuk NSF. NSF adalah National Science Foundation. Sangat jelas di mana garis prioritas dan arah mereka, dan mengajukan proposal yang tidak sejalan dengan misi mereka adalah resep kegagalan. Yang juga sangat jelas di mana mereka berdiri di dalam hal penelitian. Idealnya, Anda harus mencoba untuk menghubungi manajer program sebelum Anda memulai menulis aplikasi Anda. Selanjutnya, subtopiknya adalah Research Collaboration. Pembicara webinar subtopik ini terdapat Michael, Dave, dan Robin yang berasal dari Cross University. Penelitian doktoral Robin benar-benar berfokus pada kolaborasi penelitian industri, universitas, dan Robin telah melakukan penelitian dengan penelitian kooperatif kami. Masuk program di sini di Australia dan Robin juga baru-baru ini melakukan beberapa di Inggris. Jadi Robin datang ke area ini dari perspektif manajemen proyek juga. Jadi sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana kolaborasi bekerja dan kenyataannya ada dalam manajemen proyek. Umumnya, bukan keterampilan keras dan teknis yang membuat proyek gagal, melainkan keterampilan orang lain dan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Di dunia telah berkembang melihat kolaborasi, dan yang ingin kami perdebatkan adalah bahwa keterampilan dan pengetahuan dapat menjadi informasi penting. Saat ini masih sangat relevan dan berkaitan dengan awal karir peneliti. Menurut Robin, salah satu hal yang paling ingin disampaikan adalah bahwa kolaborator yang baik bukan sekedar penghubung. Mereka sebenarnya ingin menciptakan nilai ekstra. Jadi terus-menerus peneliti akan mencari untuk membangun hubungan, tetapi juga menggunakan hubungan baru itu untuk menciptakan sesuatu juga yang baru, sesuatu yang berbeda. Jadi, hal pertama yang akan kita bicarakan adalah, apa itu kolaborasi? Mengapa Anda repot-repot terlibat dalam kolaborasi? Dan kebanyakan orang melihat kolaborasi dan menggunakannya secara bergantian, dengan kata lain seperti kerjasama dan koordinasi. Siapa yang bisa melakukan penelitian dengan cara tertentu yang saya temukan dalam diri saya? Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana Anda tahu kapan hal yang tepat dilakukan untuk sebuah kolaborasi? Tahukah Anda? Karena Anda mungkin akan berbicara tentang tidak semua kolaborasi berhasil, dan Anda perlu tahu kapan waktunya. Contohnya sama seperti melakukan latihan kecil seperti pilot, untuk melihat apakah Anda benar-benar dapat bekerja sama, atau apakah ada terlalu banyak rasa sakit karena Anda memilikinya. Jadi, dalam banyak kasus, Robin pasti akan merekomendasikan sebagian besar kasus. Jika dalam konsep akademi,
Mungkin menulis makalah konseptual bersama untuk menjelajahi ruang masalah. Bukan sebenarnya melakukan penelitian atau mengumpulkan data, tapi mencari tahu apa ruang masalah itu dan apa literaturnya dan apa yang dikatakannya dan apa yang akan kita pikirkan. Untuk lebih berkonsentrasi di masa depan, jadi peneliti mengatakan, pada dasarnya, bahwa meskipun peneliti bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang semua orang akan dapatkan dari Anda, pada saat yang sama peneliti harus jelas tentang apa yang dilakukan. Jadi, Robin setuju bahwa ketika peneliti ingin sesuatu membuat perubahan besar, maka sangat bagus untuk memiliki perspektif yang berbeda itu. Banyak meneliti dan menulis dengan orang-orang dari sektor yang sama, tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda bahwa saya bekerja dengan banyak praktisi, sehingga pandangan mereka terhadap apa yang saya pikirkan berbeda juga. Jadi setiap kali kita bekerja sama, akan mendapatkan beberapa hal yang baru. Robin mendapatkan hasil yang lebih baik karena menerapkan pengetahuan mereka di atas peneliti juga dapat melakukan hal demikian jika bekerja dengan orang. Di pemerintahan, peneliti mendapatkan pemahaman up-to-date tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan. Mungkin beberapa peneliti pernah bekerja di pemerintahan, tetapi banyak hal berubah. Itu juga benar. Dan konteks di mana peneliti beroperasi mungkin sangat berbeda dengan konteks operasi sebenarnya. Dan subtopik yang terakhir adalah Sex and Gender Equality in Research atau SAGR. Janine Austin Clayton merupakan Direktur NIH Office of Research on Women's Health di Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat. Kantornya berperan penting dalam merancang kebijakan seks sebagai variabel biologis atau SAB untuk penelitian yang dinaungi oleh NIH. Kantor ini berkomitmen untuk memajukan penelitian yang relevan dengan kesehatan dan semua wanita dan semua orang yang ditetapkan sebagai wanita saat lahir. Istilah seks dan gender terkadang membingungkan, karena banyak orang menggunakan kata tersebut secara bergantian. Konsep-konsep ini adalah dasar dari kursus ini. Jadi mari kita definisikan sekarang. Seks adalah konstruksi biologis multidimensi berdasarkan anatomi, fisiologi, genetika, dan hormon. Komponen-komponen ini kadang disebut bersama sebagai pohon seks. Semua hewan, termasuk manusia, memiliki jenis kelamin. Kita sekarang tahu bahwa seks dapat memiliki efek mendalam pada fisiologi, bahkan pada tingkat sel. Konsekuensinya melalui kebijakan seperti AB, kami mengubah paradigma untuk memasukkan laki-laki dan perempuan sejak awal. Terkait dengan kesehatan manusia, kami mendorong integrasi jenis kelamin dan gender jika sesuai. Dan penting juga untuk memahami dampak titik temu dari banyak variabel untuk lebih memahami kesehatan semua orang. Manfaat melakukan penelitian dengan cara ini sangat luas. Jadi faktor-faktor ini, gender adalah lintas sektoral. Selanjutnya, pertanyaan kuncinya adalah siapa yang akan diuntungkan oleh penelitian ini? Siapa yang mungkin ditinggalkannya? Bagaimana manfaatnya bisa merata? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan sosial. Jadi pendekatan titik temu meningkatkan semua fase penelitian, mulai dari mengidentifikasi masalah, merancang penelitian, hingga mengumpulkan dan menganalisis data dan diseminasi. Dan hari ini saya memberi Anda contoh ikonik dari pendekatan titik temu dan bagaimana ini berlaku. Dari penelitian, pengenalan wajah pekerjaan ini dilakukan oleh Joy Bullen-Winnie dan Timnit Gabru, dan disebut nuansa gender. Kemudian, sedikit lebih baik dari pria berkulit gelap sebesar 12%, 7% untuk wanita berkulit lebih terang, dan kurang dari 1% untuk pria berkulit lebih terang. Inilah kelompok yang mengembangkan teknologi, rupanya pada diri mereka sendiri. Tapi masih ada lagi. Analisis seksualitas menunjukkan bahwa sistem tidak mengenali wajah transgender, terutama selama masa transisi, dan analisis gender lebih lanjut menunjukkan bahwa kosmetik wajah mengurangi akurasi metode pengenalan wajah hingga 76%. Baik, terima kasih sudah mendengarkan ringkasan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.